Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian formulir pendaftaran calon pengurus Kopma Al-Hikmah IAIN Ponorogo periode 2021-2022. Isi dari formulir pendaftaran ini antara lain biodata diri, pendidikan, pengalaman organisasi, riwayat karir Kopma, dan bidang yang dipilih. Nah, sebelum itu, tahukah kalian bidang-bidang yang ada di dalam kepengurusan Kopma Al-Hikmah? Yaps, betul. Jadi, dalam kepengurusan Kopma Al-Hikmah terdapat 8 bidang. Yang pertama, ketua umum, yang kedua bidang administrasi umum, yang ketiga bidang bendara umum, yang keempat bidang pengembangan sumber daya anggota, yang kelima bidang personalia, yang keenam bidang public relation, yang ketujuh bidang usaha, dan yang kedelapan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk tugas masing-masing bidang, kita bisa melihat pada slide berikut ini. Berikut ini adalah persyaratan calon ketua umum Kopma Al-Hikmah, antara lain, yang pertama, niat, yang kedua, mengisi formulir pendaftaran, yang ketiga, telah berproses selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebagai anggota dan 1 tahun sebagai pengurus, yang keempat, mengikuti Diksarkop, Dikmenkop, dan komunitas. Selanjutnya, mari kita simak cara pengisian formulir pendaftaran calon pengurus Kopma Al-Hikmah. Di bagian A adalah biodata diri. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk anggota, nomor induk mahasiswa, jurusan dan fakultas, semester, tahun angkatan, alamat rumah, alamat sekarang, nomor HP, alamat email, dan moto hidup. Di bagian B adalah pendidikan. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi asal sekolah teman-teman, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Di bagian C adalah pengalaman organisasi. Di sini terdapat tabel yang berisi nomor, nama organisasi, jabatan, dan tahun. Silakan teman-teman mengisi kolom nama organisasi dengan nama organisasi yang teman-teman ikutin. Kemudian, isi kolom jabatan dengan jabatan teman-teman dalam organisasi tersebut. Isi kolom tahun dengan masa jabatan teman-teman dalam organisasi tersebut. Berikut ini adalah contoh pengisiannya. Bagian D adalah riwayat karir Kopma. Bagian pertama adalah pengelolaan sumber daya anggota atau PSDA. Di sini terdapat tabel yang berisi nomor, nama kegiatan, tanggal, tanda bukti, dan tanda tangan pengurus. Pada bagian PSDA ini, teman-teman bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PSDA, di mana kalian menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
Cara mengisinya, silahkan teman-teman mengisi kolom nama kegiatan dengan nama kegiatan yang teman-teman ikutin. Kemudian, isi kolom tanggal dengan tanggal dilaksanakannya kegiatan tersebut. Untuk kolom tanda bukti, teman-teman bisa mengisi dengan sertifikat atau absensi. Isi dengan sertifikat apabila dalam kegiatan tersebut teman-teman memperoleh sertifikat. Jika dalam kegiatan tersebut tidak memberi sertifikat, teman-teman cukup mengisi dengan absensi. Selanjutnya, kolom tanda tangan pengurus. Di kolom ini teman-teman tidak perlu mengisi karena kolom ini nanti akan diisi oleh pengurus. Bagian 2 adalah komunitas. Di sini terdapat nama komunitas dan tabel yang berisi nomor, nama kegiatan, tanggal, tanda bukti, dan tanda tangan pengurus. Pada bagian komunitas ini, teman-teman bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas, di mana kalian menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi nama komunitas yang kalian ikuti. Baik, kita lanjut ke tabel. Untuk kolom nama kegiatan, teman-teman bisa mengisi dengan nama kegiatan yang kalian ikuti. Selanjutnya kolom tanggal, silahkan isi dengan tanggal dilaksanakannya kegiatan tersebut. Untuk kolom tanda bukti, teman-teman bisa mengisi dengan sertifikat atau absensi. Isi dengan sertifikat apabila dalam kegiatan tersebut teman-teman memperoleh sertifikat. Jika dalam kegiatan tersebut tidak memberi sertifikat, teman-teman cukup mengisi dengan absensi. Selanjutnya, kolom tanda tangan pengurus. Di kolom ini teman-teman tidak perlu mengisi karena kolom ini nanti akan diisi oleh pengurus. Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu kegiatan. Pada bagian kegiatan ini, teman-teman bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kopma, di mana teman-teman menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Untuk cara pengisian tabel, sama seperti yang sebelumnya, kolom nama kegiatan silakan diisi dengan nama kegiatan, kemudian kolom tanggal bisa diisi dengan tanggal diselenggarakannya kegiatan tersebut. Kemudian tanda bukti diisi dengan sertifikat atau absensi. Apabila teman-teman mengisi dengan sertifikat, maka teman-teman harus melampirkan fotokopi sertifikat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, kolom tanda tangan pengurus. Di kolom ini teman-teman tidak perlu mengisi karena kolom ini nanti akan diisi oleh pengurus. Selanjutnya bagian 4, yaitu kepanitiaan. Pada bagian ini, teman-teman bisa mengisi apabila teman-teman menjadi panitia dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kopma. Untuk cara pengisian tabel sama seperti yang sebelumnya, isi kolom nama kegiatan dengan nama kegiatan yang kalian ikuti, kemudian isi kolom tanggal dengan tanggal diselenggarakannya kegiatan tersebut. Untuk kolom tanda bukti, teman-teman bisa mengisi dengan sertifikat atau absensi. Isi dengan sertifikat apabila dalam kegiatan tersebut teman-teman memperoleh sertifikat. Jika dalam kegiatan tersebut tidak memberi sertifikat, teman-teman cukup mengisi dengan absensi. Selanjutnya, kolom tanda tangan pengurus. Di kolom ini teman-teman tidak perlu mengisi karena kolom ini nanti akan diisi oleh pengurus. Berikutnya bagian 5, yaitu magang. Pada bagian ini, teman-teman bisa mengisi apabila teman-teman mengikuti magang. Cara mengisinya, silahkan teman-teman mengisi kolom nama kegiatan dengan nama kegiatan yang teman-teman ikutin. Kemudian, isi kolom tanggal dengan tanggal dilaksanakannya kegiatan tersebut. Untuk kolom tanda bukti, teman-teman bisa mengisi dengan sertifikat atau absensi. Isi dengan sertifikat apabila dalam kegiatan tersebut teman-teman memperoleh sertifikat. Jika dalam kegiatan tersebut tidak memberi sertifikat, teman-teman cukup mengisi dengan absensi.
Selanjutnya, kolom tanda tangan pengurus. Di kolom ini teman-teman tidak perlu mengisi karena kolom ini nanti akan diisi oleh pengurus. Lanjut ke bagian 6 yaitu lain-lain. Kalian bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan Kopma yang lainnya yang tidak terdapat pada bagian-bagian sebelumnya. Untuk pengisian tabelnya sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya poin E, yaitu bidang yang dipilih. Untuk bagian ini, sementara dikosongin, yang nanti akan diisi pada saat wawancara. Silahkan teman-teman memilih 2 bidang yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, kita lanjut pada bagian foto. Silahkan teman-teman menempelkan foto berwarna berukuran 3x4. Dan yang terakhir, torehkan tanda tangan teman-teman pada bagian tanda tangan dan jangan lupa isi nama lengkap kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa langsung menghubungi CP. Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.